Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan Intan Pariwara kelas 10, masih di asesmen tengah semester part yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, pasangan yang benar antara nama ilmuwan dan percobaan yang dilakukan dalam menemukan virus adalah, jadi si Adolf Meyer itu menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, setelah diteliti ternyata bintik-bintik kuning tersebut disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Jadi dia mencoba untuk menularkan penyakit tersebut pada tanaman yang sehat dengan cara menyemprotkan getah dari tanaman yang terinfeksi. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai virus ditunjukkan oleh Hangka. Jadi virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ataupun tak hidup atau disebut dengan makhluk peralihan. Jadi virus dikatakan makhluk hidup karena dia bisa memperbanyak diri dalam tubuh inangnya. Sedangkan virus dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena memiliki ciri-ciri, yaitu dia aseluler, bukan berupa sel. Karena tidak juga tersusun atas sel. Jadi tidak memiliki sitoplasma, organel, dan lain-lainnya. Jadi nggak bisa metabolisme ya. Jadi metode yang paling ekonomis dan mudah untuk memperbanyak virus adalah inokulasi ke embrio ayam. Oke, jadi di sini termasuk ciri virus adalah yang D. Nomor 3, ciri khas virus yang tidak dimiliki makhluk hidup adalah, jadi virus itu punya ciri yang menandakan dia itu bukan makhluk hidup, yaitu dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat, bisa berupa DNA atau RNA saja. Jawabannya adalah yang D. Nomor 4, virus tersusun atas senyawa lipid. Jenis lipid yang menyusun virus meliputi, jadi ada senyawa yang meliputi lipid, yaitu asam nukleat, protein, dan juga karbohidrat. Nah, lipid pada virus itu terdapat dalam bentuk fosfolipid, ada glikolipid, kemudian ada asam lemak, kolesterol maksudnya, dan juga lemak alami lainnya. Jadi nomor 4 jawabannya yang E. Nomor 5, jenis karbohidrat yang menyusun tubuh virus terdiri atas, jadi karbohidrat yang menyusun tubuh virus itu terdapat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa yang ada di asam nukleat. Karena kan memang virus ada virus ribosa sama deoksiribosa. Jadi tergantung jenis virusnya. Kalau virusnya RNA berarti ribosa, kalau DNA berarti deoksiribosa. Oke, jawabannya adalah yang B. Nomor 6, suatu virus memiliki tubuh yang tersusun atas DNA, kapsid, dan kapsul pembungkus. Fungsi ketiga bagian tersebut adalah, jadi si DNA itu kan salah satu jenis asam nukleat pada virus. Asam nukleat pada virus itu fungsinya untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. DNA virus itu ada di bagian kepala. Jadi pada bagian kepala virus diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid sendiri tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Fungsi dari kapsid adalah membungkus materi genetik dan memberi bentuk pada virus. Jadi kalau kapsul pembungkus pada virus itu fungsinya sebagai pelindungnya nukleokapsid. Bisa juga fungsinya sebagai penyedia makanan cadangan bagi virus dan juga berikatan dengan reseptor di permukaan sel inang. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, urutan yang tepat mengenai ukuran virus dari yang terkecil sampai terbesar adalah, jadi untuk HIV itu diameternya sekitar 100 sampai 150 nanometer. Sedangkan herpes itu 120 sampai 200 nanometer. Kalau COVID itu sudah 0,1 miometer. Jadi urutannya di sini adalah si HIV, herpes, baru corona. D. Nomor 8, perhatikan gambar virus di samping. Bagian virus yang berfungsi menginjeksi materi genetik ke dalam sel Hops ditunjukkan oleh, jadi ini kan virus T ya. Virus T atau disebut dengan virus bakteriofag.
Kalau angka 1 itu DNA, fungsinya kan mengendalikan aktivitas virus. Kalau angka 2 ini kapsid. Nah, kapsid ini yang memberikan bentuk pada virus dan juga melindungi DNA-nya. Lalu yang ketiga itu selubung ekor yang fungsinya adalah untuk menginjeksi DNA atau sebagai penghubung bagian kepala dan lempeng dasar. Sedangkan nomor 4 itu serabut ekor. Fungsinya sebagai reseptor dan berfungsi untuk menerima rangsang. Sedangkan kelima adalah lempeng dasar yang fungsinya sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan juga jarum penusuk. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 9, apa ciri replikasi bakteriofag melalui daur litik yang membedakannya dengan daur lisogenik? Jadi kalau daur litik dan lisogenik itu bedanya apa sih? Kalau replikasi pada bakteriofag yang daur litik itu dia akan menghancurkan sel hopnya setelah melakukan replikasi. Asam nukleatnya akan mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat di sel hopsnya. Dan waktu yang dibutuhkannya satu kali daurnya itu relatif lebih singkat. Sedangkan bakteriofag melalui tahapan lisogenik dia tidak menghancurkan sel hops selesai melakukan replikasi. Asam nukleatnya tidak mengambil alih tapi dia bergabung untuk membentuk yang namanya profag. Waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 10. Perhatikan beberapa virus berikut. Virus yang memiliki selubung pada nukleokapsid ditunjukkan oleh angka. Jadi berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, virus itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu virus berselubung dan virus telanjang. Virus berselubung itu merupakan virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya siapa? Contohnya ada coronavirus, herpesvirus, dan juga rhabdovirus. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 11, perhatikan gambar virus di samping. Jenis virus beserta karakteristiknya adalah, jadi soal ini gambarnya adenovirus ya. Adenovirus itu merupakan virus telanjang yang tidak mempunyai selubung dengan ukuran garis tengah antara 70 sampai dengan 700 nanometer dan memiliki asam nukleat yang mengandung DNA. Adenovirus itu juga punya pusat inti padat yang disebut dengan nukleoid dan dikelilingi oleh kapsid luar berbentuk ikosahedral yang terdiri atas 252 kapsomer. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 12, perhatikan jenis-jenis virus berikut. Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, pengelompokan virus tersebut yang benar adalah, jadi nomor 12 ini, virus kan kalau berdasarkan kandungan asam nukleat dibagi jadi dua tuh. Ada ribovirus dan juga deoksiribovirus. Nah, ribovirus itu yang punya asam nukleat RNA. Contohnya siapa? Picornavirus, orthomyxovirus, dan juga rhabdovirus. Kalau deoksiribovirus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya itu ada si herpesvirus, adenovirus, dan juga poxivirus. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 13, pengelompokan virus yang berdasarkan materi genetik penyusunnya pada tabel berikut yang benar adalah, oke, jadi berdasarkan DNA atau RNA-nya hampir sama dong kayak yang di atas. Sama aja, cuma bedanya yang atas ribovirus, yang bawah RNA, sama aja nih. Jadi virus itu kan hanya punya satu asam nukleat saja, antara DNA saja atau RNA saja. Nah, kalau virus dengan asam nukleat DNA, contohnya tuh bakteriofag, papovirus, dan juga parvovirus. Kalau yang RNA itu bisa paramyxovirus, coronavirus, dan arenavirus. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14, virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, jadi virusnya cirinya tuh asam nukleatnya berupa RNA, nukleokapsidnya tidak diselubungi lapisan lipoprotein, ada 60 kapsomer, bentuknya ikosahedral. Nah, dari ciri-ciri yang disebutkan, ini dia ciri dari virus picornavirus, yaitu penyebab penyakit polio. Jadi jawabannya adalah yang D.
Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor lanjutannya Mimin lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.